Mundur! Saya tidak akan pernah membiarkan kakak ipar menderita satu saat pun lagi karena luka. Nyonya, Kakak ipar, saya tidak akan membiarkan mereka menindas Anda lagi. Saya akan melindungi Anda dengan baik. tidurlah Wenshu. Saya baik-baik saja. Saya benar-benar baik-baik saja. Saya akan tinggal bersamamu. Jangan sentuh saya. Jangan sentuh saya. Jangan takut kakak ipar. Saya telah menghabisi semua penjahat itu. Anda bisa tidur dengan tenang sekarang. Si Wenshu, apakah kau masih takut akan hal-hal dari masa lalu? Saya tidak. Wensu hanya takut kehilangan kakak ipar. Masalah Ling Xuang sangat rumit di balik layar. Beri saya lebih banyak waktu. Kita telah menanggung begitu banyak kesulitan. Jangan biarkan masalah sepele seperti ini merusak segalanya bagi kita. Saya tahu, kakak ipar suka menjalani hidup yang damai dan bebas. Mulai sekarang begitulah cara kita akan hidup. Segera kembali. Jangan biarkan siapapun menemukanmu. Setelah kakak ipar tertidur, Wenshou akan kembali. Wenshou sudah tumbuh dewasa. Kakak ipar harus mendengarkan Wenshou sekarang. Mengapa kau begitu suka memerintah? Sama seperti kakak ipar. Ibu, mengapa ibu begitu terburu-buru memanggilku ke sini? Suwan, lihat apa yang telah kamu lakukan pada Kak Wenjin. Lihat wajahnya, sepucat kain. Dan dia mengalami demam tinggi. Jenderal Siang Agung sedang sakit. Apa hubungannya denganku? Suwan, kamu benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan. Sebagai jenderal besar yang menyelamatkan bangsa, Kak Wenjin berlutut di luar pintumu selama 3 hari 3 malam. Apalagi yang kamu inginkan? Dengan menggunakan cara seperti itu, Anda bisa memaksa saya untuk menyerah kendali kalian. Bahwa Anda memandang rendah intrik di kediaman dalam. Bagaimana bisa taktik seperti itu? Jadi biasa bagimu. Suwan, kamu lancang sekali. Jenderal Ling, mengapa Anda menggunakan wewenang resmi Anda untuk menekan saya? Bolehkah saya bertanya, kejahatan apa yang telah saya lakukan? Jangan berpikir saya tidak berani menghukummu atas kejahatanmu. Ini adalah kejahatan karena tidak menghormati suami sendiri. Bahkan jika saya harus mencambukmu sekarang dan melaporkannya kepada Kaisar, itu tetap dapat dibenarkan. Jenderal Ling, sungguh pamer kekuasaan jabatan yang luar biasa. Siapapun yang berani menyakiti kakak ipar saya akan membunuh mereka. Dan Kaisar tidak akan banyak bicara soal itu. Wenshou, berhentilah bicara omong kosong. Ini hanyalah perselisihan antara kedua kakak iparmu. Saya tentu tidak akan berani memanggil Jenderal Ling kakak ipar. Adik kedua kamu begitu melindungi perempuan Margasu ini, hingga kamu rela bertindak sejauh membunuh seorang pejabat pengadilan. Mungkinkah kamu memiliki perasaan padanya, benarkah? Si Wenshou. Suwan adalah nyonya keluarga Si. Dia adalah nyonya kediaman Si. Siapapun yang berani menyakitinya atau menindasnya harus mati. Begitu keadaannya 8 tahun lalu. Begitu juga sekarang. Dan akan tetap begitu mulai hari ini. Wensu, mungkinkah kamu jatuh cinta pada Ling Xuan, jaga bicaramu. Adik kedua, saya sudah tahu dari ibu bahwa saat ayam dan saya mengalami bencana di medan perang, Wan Wan lah yang melalui usahanya sendiri menyatukan seluruh keluarga Si. Kepada Tuan dia bahkan memberikan rahmat karena telah menyelamatkan dan membesarkanmu. Seorang kakak ipar itu seperti ibu. Bagi Tuan untuk memperlakukan Wan Wan seperti ini, sudah sepatutnya. Kakak benar.
Saya pasti akan melindunginya dengan baik. Kakak ipar Wan Wan. Lupakan. Saya masih membutuhkannya untuk saat ini. Suwan dan si Wenzu. Sayalah yang telah mengecewakan Wan Wan. Jika Wan Wan menyalahkan saya, itu sudah sepatutnya. Saya akan menebus kesalahan saya kepada Anda di masa depan. Aku masih ada urusan. Jadi saya akan pergi sekarang. Apakah kamu sudah bertemu mereka? Ya, saya sudah melakukannya. Sudah kubilang sebagai jenderal wanita utama dinasti kita. Mawar saya tidak kekurangan bakat. Dekan Qingshan pasti akan menjadikannya murid dan mengajarinya ilmunya. Apakah maksudmu Shuang Er? Bahwa Dekan Qingshan telah menerimanya sebagai murid? Benarkah? Maka cucu sulung saya pasti akan memiliki bakat sebagai sarjana top dan postur sebagai sekretaris agung di masa depan. Dekan Qingshan tidak melakukannya. Ya ibu, karena Mawar adalah putra sulung kita. Putra sulung keluarga Si. Sebagai ibunya, bagaimana mungkin saya tega mengabaikan masa depannya? Oleh karena itu saya pergi secara pribadi untuk menemui Dekan Qingshan dan memintanya untuk menjadikan Mawar sebagai muridnya. Kerja bagus Shuanger. Kamu telah bekerja keras Shuang Er. Itu adalah hal yang seharusnya saya lakukan. Saat waktunya tiba, saya akan mengadakan perjamuan inisiasi yang megah untuk Mawar agar semua tokoh berkuasa di ibu kota bisa datang untuk memberi selamat kepadanya. Ya, saya akan membantu Anda saat waktunya tiba. Nyonya Su, masalah ini sebelumnya memang merupakan kurangnya pertimbangan dari pihak saya. Itulah sebabnya saya membiarkan Anda membantu, namun untuk urusan di masa depan, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Lagi pula saya adalah seorang jenderal besar yang telah melintasi medan laga. Masih banyak yang bisa saya lakukan daripada Anda. Tidak seperti itu Nyonya Ling. Apalagi yang dikatakan Dekan Qingshan. Berapa lama sampai dia menerima Mawar sebagai murid? Tidak. Saya harus menyiapkan hadiah yang megah dan mengirimkannya kepada Dekan Qingshan. Nyonya Ling, masalahnya tidak seperti yang kau pikirkan. Apa yang dikatakan Dekan Qingshan? Dekan Qingshan berkata bahwa mulai sekarang dia melarangmu, jenderal, dan tuan muda untuk mengunjunginya. Apa maksudnya itu? Artinya persis seperti yang terdengar. Dekan Qingshan tidak menerima tuan muda sebagai muridnya. Bagaimana mungkin? Apakah dia sudah bertemu Mawar? Dia sudah menerimanya. Namun dia tidak bersedia untuk membimbing tuan muda sebagai murid. Shuang Er, jangan pernah menyebut masalah ini lagi. Mulai sekarang Shuanger, bersikaplah lebih menahan diri. Apakah Dekan Qingshan mengatakan hal lain? Dia berkata untuk mengembalikan Tai Bai dan King kepada Nyonya Su. Jadi Anda mengambil lukisan kakak ipar untuk membuka jalan. Semata-mata untuk mendapatkan audiensi dengan Dekan Qingshan. Siapa yang mengambil lukisan ini? Itu adalah Nyonya Ling. Ling Suang, karena Anda berani menggunakan Tai Bai dan King untuk membuka pintu Dekan Qingshan. Anda pasti tahu persis apa itu Tai Bai dan King. Bukan? Saya tentu saja menyadarinya. Saya memperoleh lukisan ini secara kebetulan. Seharga 30.000 tal emas. Saya menyimpannya di kediaman keluarga Si sebagai harta penjaga rumah. Mengambilnya tanpa bertanya disebut pencurian. Ling Suang, apakah seperti ini cara seorang jenderal berperilaku? Suwan, lancangnya kamu memperlakukan saya jenderal ini seperti ini. Jenderal Ling Anda menyalahgunakan wewenang. Mengambil barang yang begitu berharga milik kakak ipar Wan Wan. Sudah cukup untuk membuat Anda dipenjara selama lebih dari setahun. Saya akan memastikan, aku akan mengadu kepada Kaisar. Wenzu, Anda tidak boleh melakukan itu. Ini adalah urusan keluarga. Tidak boleh diseret ke dalam sidang istana. Kakak ipar, bagaimana menurut Anda sebaiknya kita menangani ini? Biarkan ini menjadi yang terakhir kalinya. Ling Suang, biar saya katakan. Jauhi barang-barang saya. Jika ada lain kali, jangan salahkan saya karena tidak memiliki belas kasihan. Jenderal Ling minta maaf kepada kakak ipar saya. Kamu ingin saya jenderal ini meminta maaf kepadanya? Wan Wan, saya meminta maaf kepada Anda atas nama Ling Xuan. Dia terlalu gegabah dalam masalah ini. Aku pasti menggantinya nanti. Bagaimana mungkin permintaan maaf bisa didelegasikan? Jenderal Si Jenderal Ling, kalian benar-benar tulus. Minta maaflah kepada Wan Wan. Kamu ingin saya meminta maaf kepadanya? Minta maaf.
Nyonya Su, saya salah dalam masalah ini. Saya minta maaf. Jenderal Ling, mencuri benda yang begitu berharga. Namun Anda tampak begitu kesal saat meminta maaf. Sungguh itu gaya Anda sekali. Kamu, lihat mereka. Suang Er, Membiarkan mereka pergi begitu saja. ini bukan waktunya untuk bersikap kekanak-kanakan. Mereka lolos terlalu mudah. Dengan begitu banyak mata di Istana Kekaisaran yang mengawasi Anda saat ini. Untuk mengubah, ini menjadi insiden besar. Hanya akan membawa kerugian terbesar bagi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, kakak ipar. Tenangkan amarahmu. Ling Chuang, selesaikan urusanmu terlebih dahulu. Saya ingin berbicara dengan Wen Jin. Ya. Ling Chuang itu, perilakunya sungguh angkuh. Dia tidak memiliki rasa sopan santun. Dia sama sekali tidak pantas berada di kalangan atas. Ibu, Ling Xuang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di medan laga. Dia lebih terbiasa dengan pertempuran dan pembunuhan. Perilaku seperti itu mungkin baik di medan laga, namun di ibu kota dia harus berubah. Lihatlah Suan. Dia anggun dan tenang. Perilakunya halus, dan dia tidak pernah membuat kesalahan. Hanya Suan yang bisa membantumu memakmurkan kediaman dan naik perlahan dalam karier resmi Anda. Tapi ibu, Wan Wan sepertinya tidak menyukai saya. Entah dia menyukaimu atau tidak, dia tetaplah istrimu. Ibu, saya bahkan tidak bisa melewati pintu. Apalagi masuk. Apa yang harus saya lakukan? Menaklukkan hati seorang wanita memerlukan sedikit kelembutan. Biarkan ibu memberitahumu caranya. Baiklah. Nyonya, ini sup kurma merah yang dikirim oleh Nyonya tua. Beliau berkata selama masa ini, Anda telah menderita dan diperlakukan tidak adil. Sup kurma merah. Ya, Nyonya tua sendiri yang memasaknya. Saat keluarga Si sedang dalam masa kemunduran, saya telah bekerja sampai kelelahan. Dan Nyonya besar juga secara pribadi memasakkan sup kurma merah untuk saya. Benar sekali. Anda sendiri yang mengatakannya. Dia seperti ibu kandung bagi Anda. Inilah takdir di antara kalian berdua. Di mana dia? Beliau sedang menunggu di luar. Beliau berniat masuk dan memberikannya langsung kepada Anda. Namun hamba katakan Anda sedang tidur. Katakan pada Nyonya besar bahwa saya lelah karena kesibukan baru-baru ini dan tidak berminat mengurus urusan rumah tangga. Ya, hamba akan pergi dan melapor kepada Nyonya tua sekarang. Shizu. 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 Wan Wan, ada apa? Mengapa kau yang datang? Di mana Shizu? Shizu, saya tidak tahu. Ibu yang meminta saya untuk datang menemui Anda. Menjauh dariku, jangan sentuh aku. Suan. Apa yang sebenarnya terjadi? Si Wenjin, jangan sentuh aku. Keluar. Kamu berani mengarahkan pedang kepadaku. Saya adalah suamimu. Si Wenjin, keluar. Jangan paksa saya untuk menjadi musuhmu. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Suan, saya adalah suamimu. Apapun yang terjadi di antara kita, sudah sepatutnya. Suaus, apa kamu mencoba membunuhku? Jika kau berani menyentuhku, aku akan membunuhmu. Suaus, apakah kamu sudah cukup? Kamu adalah istriku. Setelah pernikahan kita disempurnakan, aku akan memperlakukanmu baik dan menebus salahku. Keluar, jangan sentuh aku. Apakah kamu begitu membenciku? Ya, si Wenjin. Aku benar-benar muak melihatmu. Kau benar-benar menjijikan. Menjijikan. Suan, saya sudah sangat mengalah kepadamu. Apalagi yang kamu inginkan? Suamiku, si Wenjin sudah mati. Tapi saya adalah manusia yang hidup. Di mataku kau sudah mati. Suan, saya bisa mengabaikan segalanya tentang dirimu. Mengabaikan masa lalumu. Setelah malam ini, kita akan menjadi pasangan suami istri yang normal.
Lepaskan aku, jangan sentuh aku. Aku akan membunuhmu. Saya melakukan ini untukmu. Si Wenjin, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jadilah baik. Jika tidak, kamu sendiri yang akan menderita. Wenshou, selamatkan aku. Suan. Di saat seperti ini, kamu justru memanggil si Wenshou. Kamu justru memanggilnya. Kamu bahkan tidak repot-repot berpura-pura lagi. Wenshou, selamatkan aku. Wenshou, Suan, kamu memaksa saya. Bajingan, beraninya kau menyentuhnya. Si Wenshou, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Bajingan, beraninya kau menyentuhnya. Si Wenshou, saya adalah kakakmu. Maka kau semakin pantas mati. Suan adalah istriku. Kami dipersatukan oleh hak dan alasan yang benar. Kau pikir kau layak? Ini adalah masalah antara saya dan Suan. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Sudah kukatakan sebelumnya. Siapapun yang berani menyakitinya harus mati. Apakah kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Wenshou, Wenshou. Jika bukan karena fakta bahwa saya terluka di medan laga, bagaimana mungkin saya jatuh ke kondisi seperti ini? Pengawal. Seret dia keluar. Wan, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kakak Wenjin, bagaimana kau bisa terluka? Kalian para pelayan tidak berguna. Amankan tempat ini. Jangan biarkan siapapun masuk. Apakah Suan yang melukaimu? Itu bukan apa-apa. Dia benar-benar memberontak. Saya akan pergi ke camp militer untuk memanggil pasukan. Kamu tidak bisa. Ini adalah urusan keluarga. Ini tidak boleh disebarluaskan. Suan itu dia sungguh lancang. Suatu hari nanti, saya pasti akan mematahkan harga dirinya yang keras kepala. Wenjin, mengapa kau masih di sini? Kau terluka. Itu adalah Suan. Dia benar-benar menggunakan pisau untuk menusuk Wenjin. Bagaimana situasi di dalam? Ibu, Wenshou lah yang mengusir saya. Wensu, bukankah dia ada urusan yang membuatnya pergi hari ini? Saya sengaja memilih waktu saat dia tidak ada. Bagaimana dia bisa kembali? Ibu, dia telah kembali. Suan adalah kakak iparnya. Bagi mereka untuk bertindak seperti ini, ketidaksenonohan macam apa ini? Jenderal, mundurlah. Atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Keluar. Wenjin, saya pergi sekarang. Saya akan pergi ke camp untuk memanggil pasukan. Bunuh mereka berdua. Anda tidak boleh. Masalah ini sama sekali tidak boleh tersebar. Belum lagi, bagaimana kalian berdua akan berdiri di sidang istana setelah ini? Baiklah, saya akan pergi membunuh mereka. Ling Shuang, kau bukan tandingan mereka. Kakak ipar, apakah perasaan Anda sudah lebih baik? Saya akan meminta seseorang memanggil tabib kediaman. Tidak perlu. Saya sudah minum obatnya. Tidak apa-apa. Baiklah. Saya akan tetap di sini dan menjaga Anda. Tidak. Kamu harus kembali. Di saat seperti ini, kakak ipar, apakah Anda masih peduli dengan pengaruh reputasi kosong seperti itu? Saya khawatir mereka mungkin bertindak gegabah dan menargetkanmu. Jangan takut. Saya di sini untuk segalanya. Saya akan menanganinya dengan baik. Dengan keadaan Anda yang seperti ini, saya harus menjaga Anda untuk menenangkan pikiran saya. Shizu, beritahu Wenzu bahwa saya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya. Tuan kedua berkata bahwa dia sudah memberikan obat kepada Nyonya. Dia akan terus menjaga Nyonya sampai Nyonya benar-benar pulih.
Kalian semua sebaiknya merenung dengan saksama tentang bagaimana kalian akan meminta pengampunan kepada Nyonya. Ya, beritahu Wenzu bahwa ini semua adalah kesalahan saya. Mulai sekarang saya akan menebusnya kepada Wan Wan dengan semestinya. Ibu, apakah ibu percaya semua yang dia katakan? Wenzu dan Wan Wan adalah orang-orang yang paling santun. Ibu, ini adalah masalah antara Wenjin dan Wan Wan. Jika Anda tidak bisa membantu, maka jangan datang ke sini untuk menimbulkan masalah lagi. Mungkinkah ibu hanya akan duduk di sana dan melihat mereka menindas kakak Wenjin seperti ini? Jaga bicaramu. Jangan pernah berbicara seperti ini lagi. Cepat bantu Wenjin untuk mengobati lukanya. Suang Er. Bantu saya kembali. Kakak Wenjin, Kembalilah. Anda sudah bangun. Bagaimana perasaan Anda? kamu tidak tidur sepanjang malam. Hanya berjaga di sini. Bagaimana perasaan Anda? Saya baik-baik saja. Nanti, saya akan meminta tunit kepada Kaisar untuk membantu memulihkan kekuatan Anda. Obat penguat apa yang tidak saya miliki di sini? Tidakkah kamu takut Kaisar menertawakanmu? Tonik dari Kaisar adalah yang terbaik. Selama Wan Wan baik-baik saja, saya tidak takut ditertawakan. Wenju, saya ingin menceraikan si Wenjin. Saya tidak tahan lagi dengan reputasi kosong yang menjijikan ini. Bahkan untuk satu saat pun. Apapun, tidak masalah. Entah itu perceraian atau kritik publik. Ketika saatnya tiba, saya akan melihat siapa yang berani bergosip lagi. Apakah penyakit Kaisar sangat serius? Kakak ipar, Anda cukup tajam. Kondisi Kaisar memang telah memburuk. Dia tidak bisa lagi mengurus urusan istana. Ketika saatnya tiba, saya akan mendukung Kaisar untuk naik tahta dan menggunakan itu agar Kaisar memberikan kita dekret kekaisaran untuk menikah. Dengan dalih seperti itu, seluruh kota akan memberi selamat kepada kita. Wenju, hidupmu adalah yang terpenting. Jika itu demi saya, kamu tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Dengan Anda mengatakan hal itu, kakak ipar, saya sudah puas. Yakinlah, saya memiliki ukuran saya sendiri atas segalanya. Omong-omong, mengenai Nyonya Tua, bagaimana Anda berniat menanganinya? Setelah dia melakukan hal seperti itu kepada saya, ikatan saya dengannya sebagai menantu telah terputus. Setelah masalah ini selesai, saya berniat mengirimnya keluar dari ibu kota untuk pensiun, menghabiskan masa tua. Hanya saja, kamu tidak akan menyalahkan saya, bukan? Bagi saya, hanya Anda yang penting. Setelah apa yang dia lakukan kepada Anda, tindakan Anda terhadapnya sudah cukup penuh belas kasih. Wenju, Nyonya Tua selalu memanjakan si Wenjin. Dia tak pernah baik padamu sejak kecil. Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa kamu mungkin bukan putra kandungnya? Kamu tidak terlihat seperti dia. Dan kamu juga tidak terlihat seperti si Wenjin. Saya tidak peduli tentang semua itu. Saya hanya peduli pada Anda. Nyonya Tua ada di sini untuk menemuimu. Katakan padanya saya sibuk. Saya tidak punya waktu. Beliau memintaku menyampaikan padamu bahwa masalah sup kurma merah itu sepenuhnya adalah perbuatannya sendiri. Beliau tahu beliau salah, dan Nyonya boleh menghukumnya sesuka hati. Katakan saja padanya saya sibuk. Nyonya, apakah Anda akan membiarkannya begitu saja? Selama bertahun-tahun ini, Anda telah begitu baik padanya. Bagaimana mungkin dia memperlakukan Anda seperti ini? Saya punya rencana sendiri. Terlebih lagi, Jenderal telah menunggu di luar sepanjang hari. Dia ingin menemui Anda. Biarkan dia masuk.
Wan Wan, saya minta maaf. Ibu melakukan ini dengan harapan untuk mempererat hubungan. Sebagai suami istri, jangan menyalahkannya. Apakah saya menyalahkannya atau tidak? Kamu bisa memutuskan semuanya untuk saya. Kesalahan apapun yang ingin kamu timpakan kepada saya, tidak masalah. Itu tidak masalah. Ya, Wenjin, saya ingin meminta dekret kekaisaran untuk kembali ke medan laga. Dan tidak pernah kembali lagi. Suan, kamu akan memperlakukan saya seperti ini. Kau lihat sendiri, adalah hal yang mustahil untuk dicapai. Saya tidak akan meninggalkan ibu kota. Syarat lainnya, saya bisa menyetujuinya. Wenjin, mari kita akhiri hubungan kita. Bagiku, kau tidak lebih dari orang asing. Dan bagimu, saya pun hanyalah orang asing. Tidak. Kamu adalah istri saya. Si Wenjin, kau belum jatuh cinta padaku bukan? Lalu bagaimana dengan Ling Xuang? Suan, kamu adalah istri yang saya nikahi melalui upacara yang semestinya. Mulai sekarang, kita akan menjadi pasangan yang sesungguhnya. Jika kamu berpisah dari saya, entah saya yang mencampakkanmu, atau kita bercerai secara resmi, kamu dan Wen Xiao tidak akan pernah bisa bersatu. Bukankah begitu? Suan, cara ini adalah yang terbaik bagi kita. Usiamu tidak lagi muda. Jadilah istri saya, dan kita akan memiliki anak-anak. Serta menghabiskan sisa hidup kita bersama. Ini adalah kehidupan terbaik untukmu. Wenjin kau dan Ling Xuang telah lama saling mencintai selama bertahun-tahun, dan sudah memiliki anak bersama. Saya hanyalah orang asing, dan saya tidak tertarik untuk menjadi bagian dari kehidupan kalian. Lagi pula seperti yang kau katakan, saya tidak lagi muda, dan sudah lama kehilangan minat pada urusan asmara semacam itu. Lalu bagaimana dengan Wen Xiao? Wen Xiao dan saya telah berbagi suka duka selama bertahun-tahun. Jauh lebih banyak daripada yang kau dan Ling Xuang lalui di medan laga. Yang jauh lebih berbahaya dan penuh intrik. 1 dekade saat kau meninggalkan kami telah menyebabkan saya luka yang tak terhapuskan. Suan, masih ada banyak waktu ke depan. Sebagai suami istri mari kita jalani perlahan-lahan. Maksudmu? Tidak ada ruang untuk bernegosiasi di antara kita. Beristirahatlah. Kakak Wenjin, apa yang dikatakan Suan? Antara dia dan saya, kita akan menjalaninya perlahan-lahan. Dan bagaimana dengan si Wenzu? Apakah ibu benar-benar percaya? Malam itu, mereka tidak melakukan apa-apa. Bagaimanapun Suan dibius. Kejadian malam itu mustahil. Si Wenjin, Wenzu memiliki aroma Suan pada dirinya. Hubungan di antara mereka jauh dari kata tidak bersalah. Cara dia menatap Suan bahkan lebih tidak wajar. Jaga bicaramu Ling Xuan. Kata-kata seperti itu tidak boleh lagi keluar dari bibirmu. Kamu bisa menoleransi ini? Mungkinkah kamu telah jatuh cinta padanya? Suan, jangan terlalu sombong. Apa maksudmu, Jenderal Ling? Bahwa saya begitu baik kepadamu, bahkan membuat kakak Wenjin baik padamu. Namun kamu begitu tidak tahu malu, sampai memperlakukannya seperti itu. Dan dengan si Wensi juga. Ling Xuang, kau selalu mengeklaim bahwa kau dan Wenjin memiliki ikatan yang dalam. Terus mendesakku menikah dengannya, mencoba membuat kami memperbaiki hubungan. Tidakkah kau takut dia akan jatuh hati padaku dan berpaling darimu? Kasih sayang di antara kami suami istri tidak akan pernah tergoyahkan. Suan, apakah kamu tidak takut reputasimu hancur dan kehilangan segalanya? Selama saya masih menjadi istri Wenjin walau sehari saja, dia akan melindungi saya bukan? Suan, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu tidak takut kalau saya akan melaporkan perselingkuhanmu dengan si Wenzu kepada Kaisar? Seorang kakak ipar dan adik iparnya menghabiskan malam bersama. Fakta ini saja sudah cukup bagi si Wenzu.
untuk dimazulkan oleh para pejabat di istana kekaisaran. Dan dia tidak akan memiliki tempat lagi di sana. Di ibu kota ini, baik Anda maupun si Wenzu tidak akan memiliki kedudukan lagi. Ling Xuang, ini tidak ada gunanya bagimu. Memang, kakak Wenjin dan saya menginginkan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Keluarga Si adalah garis keturunan yang terpandang, dan kami saling mendukung untuk membangun kemakmuran lebih lanjut. Tetapi kakak Wenjin dan saya dapat meraih kesuksesan kami sendiri dan membangun karier. Tidak harus bergantung pada kalian. Ling Xuang, yang seharusnya kau lakukan sekarang adalah menjauhkan saya dari Wenjin. Kau mengandalkan kediaman sekretaris agung, jadi kau tentu mengharapkan masa depan yang cerah. Kecuali jika kau memiliki pendukung yang lebih besar. Xuan, mungkinkah Anda masih ingin menjadi istri Wenzu? Menjadi seorang gundik tanpa status atau nama? Anda sungguh tidak tahu malu. Saya bisa membuat Wenzu menyayangi saya selamanya. Dia pasti akan melakukannya. Namun katakan padaku, apakah kau pikir dia akan membantumu? Xuan, Anda sungguh naif. Mengingat status dan posisi Anda, dapatkah Anda menjamin si Wenzu akan baik padamu seumur hidup? Dia sekarang adalah sekretaris agung. Wanita yang akhirnya dia nikahi adalah seorang putri atau bangsawan wanita. Atau mungkin wanita dari keluarga terpandang. Begitu dia mengambil seorang istri, dia tentu akan menyingkirkan Anda. Ling Xuang, saya tidak pernah mengandalkan kasih sayang seorang pria. Kasih sayang seorang pria tidak pernah bisa dipercaya. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa Wenjin akan mencintaimu selamanya? Tentu saja. Saya adalah Ling Xuang. Saya tidak seperti Anda. Jika kau benar-benar seyakin itu, kau tidak akan datang ke sini untuk mengatakan hal ini padaku. Xuan, memohonlah kepada saya sekarang, dan di masa depan, saya mungkin akan menjaga Anda. Hanya saja, saya tidak peduli untuk bersaing denganmu. Jika saya benar-benar memilih untuk melawanku, saya bisa memaksa Wenjin untuk menjadikanmu selir. Apakah menurutmu dia akan melakukannya? Anda akan menyesal telah menjadikan saya musuh Anda. Wenzu telah kembali. Kamu pergi menemui Wan Wan, kakak ipar saya. Dia berkata, Anda akan menyayanginya seumur hidup. Tentu saja. Dia juga berkata, dia akan mengikat dirinya dengan Anda seumur hidup. Meskipun itu berarti merusak reputasi Anda. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Wenzu, kakak ipar tahu bahwa Xuan merayu Anda. Orang seperti dia, yang didorong oleh keinginan egoisnya sendiri, tidak peduli sama sekali dengan reputasi Anda. Ini, perempuan tidak tahu malu. Kamu sedang menjemput ajalmu. Biarkan saya pergi. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan tidak layak untuk sekadar menyebut namanya. Si Wenjin telah meninggal 18 tahun yang lalu. Apa kesalahan yang telah saya dan kakak ipar lakukan selama bertahun-tahun ini? Kami tetap disiplin dan patuh. Tidak pernah sekalipun melewati batas. Kamu ini siapa? Sampai berani membandingkan dirimu dengannya. Kamu tidak sebanding dengan sehelai rambutnya pun. Bahkan tidak sedikit pun. Jika kamu berani, sungguh memuakkan. Si Wenzu, apakah Anda sudah kehilangan akal? Terserah apa yang ingin kamu pikirkan. Anda begitu peduli padanya, sampai Anda mengabaikan karir Anda sendiri. Urus saja urusanmu sendiri. Urusanku bukan urusanmu. Mengapa kau harus menyentuh Ling Xuang? Tapi dia menghinamu. Apakah kau masih peduli dengan hal-hal semacam itu? Selama tahun-tahun ini, bukankah kita sudah cukup dihina? Beberapa tahun terakhir ini, hanya sedikit orang yang berani menghina kakak ipar di depan wajahnya. Mereka semua memuji kakak ipar karena kecantikan dan kebaikannya. Pejabat pengkhianat. Saya sangat berterima kasih atas pujian Anda kakak ipar.
Saya khawatir Ling Xuang akan memasukkanmu di istana dan merusak rencanamu. Saya akan mempercepat kemajuan saya di sini. Saya tidak akan membiarkan dia berhasil. Saya akan menunggu kabarmu. Kakak Wenjin, mari kita pergi ke istana dan melaporkan kepada Kaisar bahwa si Wanxi dan Suan memiliki hubungan terlarang. Karena dia menolak membantu kita. Apakah dia bisa terus menjabat sebagai sekretaris agung? Tidak lagi pasti. Ling Xuang, bagaimana bisa kamu memiliki pemikiran konyol seperti itu? Dia hampir mencekik saya sampai mati. Dia tentu tidak akan membantu kita. Keluarga Si. Berdiri dan jatuh bersama, nasib kita saling terikat. Nasib kita saling terikat. Sudah saya katakan sebelumnya. Saya memiliki hubungan pribadi dengan putra mahkota. Dengan bantuan putra mahkota, kita pasti akan mampu menjauhkan diri dari si Wansu dan Suan. Diam, jangan pernah bicara tentang hal-hal seperti itu lagi. Si Wenjin, apakah kamu telah jatuh cinta pada Suan? Apakah kamu melakukan ini untuk melindunginya? Ling Xuang, bukankah kamu bilang kamu tidak tertarik dengan urusan rumah tangga ini? Lalu mengapa kamu ikut campur sekarang? Ini tidak seperti dirimu. Dan bagaimana dengan Suan? Suan, saya mempercayai perkataan Wenxiao. Mereka selalu menjaga diri dan tak melanggar batas. Tidak pernah melanggar batas apapun. Setelah saya memperbaiki hubungan saya dengan Suan, dengan bantuannya, kita pasti akan memiliki masa depan cerah di ibu kota. Sudah berapa lama? Si Wenjin, kamu benar-benar jatuh cinta padanya. Sampai berbuat sejauh ini. Demi dia. Ling Xuang dengan kaisar yang sakit parah. Kita berada di titik yang kritis. Kamu tidak boleh merusak rencana kita. Suan benar. Kasih sayang seorang pria sama sekali tidak dapat diandalkan. Di saat kritis ini, saya harus menemukan cara untuk menyelesaikan tugas yang diberikan putra mahkota kepada saya. Begitu putra mahkota naik takhta, si Wenzu harus berlutut di kaki saya. Putra mahkota mengirimku ke kediaman sekretaris agung untuk memenangkan si Wenzu. Untuk kepentingannya sendiri. Si Wenzu itu mustahil. Sama sekali tidak bisa digoyahkan. Semua itu salah perempuan marga Su itu Suan. Nyonya Ling. Pengasuh Kui. Apa ini? Kui kelopak awan yang dikirim dari istana. Untuk Nyonya Su. Dikirim dari istana. Itu adalah hadiah dari Kaisar untuk Tuan Kedua. Karena Tuan Kedua tidak bisa kembali lebih awal. Beliau meminta pelayan istana membawanya ke kediaman. Untuk Nyonya Su, mereka mengantarkannya secara pribadi. Ya, pelayan istana mengantarkannya secara pribadi. Barang-barang itu dibawa ke halaman depan. Dan saya membawanya ke sini. Untuk diserahkan kepada Nyonya. Nyonya cukup menyukai kui ini. Setiap bulan, Tuan Kedua selalu membawakan 2 porsi untuknya. 2 porsi, ya. Sudah seperti ini sejak dulu. Sudah berjalan selama 3 tahun. Apakah hadiah dari Kaisar? Sesuatu yang bisa dia dan si Wenzu minta begitu saja. Hamba tidak tahu. Namun memang seperti itulah kebiasaan di kediaman ini. Tuan muda kedua mengambil hadiah Kaisar dan memberikannya kepada Suan. Kaisar tentu tahu hal ini. Kaisar tentu tahu hal ini. Justru karena beliau tahu bahwa setiap bulan Kaisar menganugerahkan 2 porsi kue lapis awan kepada Tuan Kedua. GT itu artinya Kaisar dan Wan Wan saling mengenal. Benar sekali. Kaisar sangat menjunjung tinggi Nyonya. Bertahun-tahun lalu seorang pangeran ingin menjadikannya istri. Dan Kaisar bahkan memberikan restu. Namun dia tidak setuju. Semua itu adalah masa lalu. Dan tidak ada lagi yang membicarakannya. Singkatnya, Kaisar benar-benar menghargainya. Bagaimana mungkin Kaisar menghargai Suan? Hamba tidak tahu. Namun memang begitulah adanya. Dan justru karena itulah, Kaisar menganugerahkan kepada Tuan Kedua jumlah yang sangat banyak. Namun setiap kali Tuan Kedua menerima hadiah-hadiah ini, beliau memberikannya semua kepada Nyonya. Nyonya memiliki begitu banyak sampai menumpuk. Tidak heran Suan berani bersikap begitu angkuh. Nyonya Ling, hamba sekarang sedang membawa kue lapis awan ini kepada Nyonya Su. Tunggu. Apakah ada hal lain Nyonya Ling? Apakah Tuan Muda Kedua mengatakan, mengapa dia tidak kembali? Saya mendengar Kaisar menahannya di istana untuk membahas urusan mendesak. Pengasuh Cui buka kotak makanan itu. Dan biarkan saya melihatnya. Saya tidak bisa melakukan itu. Saya hanya ingin melihat seperti apa kue lapis awan dari istana. Sebenarnya, agar saya bisa membuatkannya untuk mawar saya. Mawar saya tumbuh besar di medan laga. Hanya memakan biji-bijian kasar. Dia belum pernah melihat kue seperti ini. Baiklah.
Nyonya Ling, jangan sentuh itu. Nyonya Su tidak menyukai makanan yang telah disentuh orang lain, tapi dia bahkan tidak bisa merasakan perbedaannya. Tidak. Dia bisa. Dia tidak akan memakan apapun yang telah disentuh oleh pelayan. Bagaimana mungkin? Dia terlahir hanya sebagai putri dari seorang selir. Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Hidup dengan kemewahan seperti itu. Siapa yang memanjakannya seperti ini? Dengan tuan kedua di sisinya. Apapun yang ingin ia santap, atau apapun yang ingin ia lakukan, beliau membantu mewujudkannya. Kami mempertaruhkan nyawa di medan laga. Tidur di tempat terbuka dan makan angin. Namun dia Suwan hidup dengan begitu nyaman. Hamba akan membawanya ke sana sekarang. Suwan, jangan salahkan saya. Jika kau tahu, kau mati karena kue yang si Wensu antarkan secara pribadi. Kau pasti akan sangat menderita. The film was translated and narrated by M. Media. Wanita jahat. Berani-beraninya membuli ibuku. Tunggu saja sampai aku memberimu pelajaran. Apa ini? Sesuatu yang kena. Beberapa hari yang lalu saya mengatakan beberapa hal yang seharusnya tidak saya katakan kepada Nyonya So. Hari ini saya datang khusus untuk menemuinya. Untuk meminta maaf dan menebus kesalahan. Kalian semua tunggu di sini. Saya akan pergi dan melapor kepada Nyonya. Mower, 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 kau baik-baik saja. Bangun, Mower. Apa yang terjadi? Itu Suwan yang membunuh Mower saya. Mower. Cucu sulungku. Mower. Suwan. Kau yang membunuh putraku. Saya ingin kau membayar nyawanya dengan nyawamu sendiri. Kamu sedang mencari mati. Nyonya Sulah yang membunuh anak saya. Jika kamu berkata begitu maka begitulah adanya. Apa yang terjadi? Nyonya Ling dan Jenderal masuk. Mereka bilang ingin meminta maaf kepada Nyonya. Hamba masuk untuk melapor. Dan hamba melihat tuan muda terbaring tak bernyawa di sini. Apakah kau sudah memanggil tabib? Saya pergi sekarang. Kue lapis awan ini dikirimkan oleh Nani Cui. Nyonya tidak ada di sini. Jadi saya memintanya meninggalkannya di ruang kerja. Hamba sudah mengirim seseorang untuk melakukan penyelidikan. Dalam perjalanannya ke sini, dia bertemu Ling Xuang. Geledah kamarnya. Ya. Kue lapis awan ini beracun. Tuan muda memakan kue lapis awan itu. Dan keracunan. Dokter, tolong selamatkan putra saya. Nyonya. Ini ditemukan terlambat. Moer saya. Bagaimana dia bisa diracun? Siapa yang meracuninya? Mower. Cucu sulungku. Mower. Suwan, kau membunuh putraku. Saya akan membuatmu membayar nyawanya. Wan dan saya baru saja kembali. Kue-kue itu adalah hadiah dari Kaisar. Kue-kue itu dikirim oleh orang-orang dari istana, lalu dibawa ke ruangan ini. Jika kamu berani memfitnahnya lagi. Itu Suwan. Dialah yang meracuni anak kami. Suwan. Bagaimana bisa kamu menyakiti seorang anak? Suwan. The Anak film itu was tidak bersalah. translated and narrated by M. Media. Bagaimana hatimu bisa sekeras itu? Kue lapis awan itu dikirim dari istana. Wan baru saja kembali dari istana bersama saya. Dia tidak bersalah. Jika kamu berani memfitnahnya lagi, saya akan memanggil Kementerian Kehakiman dan mengajukan tuntutan fitnah terhadapmu. Atau, mari kita pergi dan mengonfrontasi Kaisar. Nyonya, sudah ditemukan. Berikan itu pada tabib. Ya. Ini adalah jenis racun yang sama. Ling Xuang, kau adalah satu-satunya. Dan jenderal wanita pertama di dinasti saya. Saya akui, saya pernah sangat menghargaimu.
Kau benar-benar sangat mengecewakan. Itu kau, Suwan. Kau yang meracuni putraku. Kaulah yang meracuni putramu sendiri. Dan kau masih memfitnah orang lain sekarang. Itu kau, Suwan. Kau yang meracuni putraku. Lalu menjebak saya. Ini racunnya yang digeledah dari kamarmu. Nani Jui, katakan pada kami. Hamba saat mengantarkan kue lapis awan bertemu dengan Jenderal Ling di halaman. Dia berkata ingin melihat kue-kue itu. Jadi hamba membuka kotak makanannya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Saya memang menyentuh kue lapis awan itu, tapi bagaimana mungkin saya membiarkan mawar saya memakan kue lapis awan itu saat hamba mengantarkan kue dan pergi. Hamba bertemu tuan muda di halaman. Dia berkata, dia ingin memberi pelajaran pada Nyonya Su untuk membalaskan dendam Jenderal Ling Xuang. Hamba memberikan beberapa patah kata nasihat lalu pergi. Itu kau, Suwan. Halaman rumahmu dijaga dengan begitu ketat. Bagaimana mungkin mawar saya bisa berhasil masuk ke ruang kerjamu? Si Mao sudah datang ke halaman kita. Sudah beberapa kali. Para penjaga tidak mengizinkannya masuk. Jadi dia memanjat tembok dan melubanginya sendiri. Di halaman kita. Kita baru saja menambal beberapa lubang. Dan sekarang ada lubang baru. Si Wenjin, apakah kamu buta? Si Mo masih memiliki kotoran di tubuhnya. Dia jelas masuk. Baik. Kamu perempuan The beracun. film was Kamu translated tidak layak menjadi and ibu Moe. narrated by M. Kamu Media. wanita beracun. Kembalikan cucuku. Kembalikan cucuku. Ibu. Si Wenjin. Haruskah saya mengirim seseorang untuk menjemput para pejabat dari Kementerian Kehakiman? Tidak perlu. Ini adalah urusan keluarga saya sendiri. Saya akan menanganinya sendiri. Sebaiknya kamu mengendalikan orang-orangmu. Mulai sekarang, jika Ling Xuan berani memfitnah kakak ipar lagi, saya akan membunuhnya. Suwan. Si Wenjin mengatakan dia ingin menceraikan saya. Dia mengatakan dia ingin menceraikan saya. Ling Xuang, jika itu orang lain, kau pasti sudah mati. Dia benar-benar ingin menceraikan saya untuk menjalani kehidupan yang baik bersamamu. Dan bahkan menginginkanmu melahirkan putranya untuk menggantikan mawar kami. Hentikan ocehanmu di sini. Pergi. Suwan, ini belum berakhir. Saya akan pergi ke istana sekarang untuk melapor kepada Kaisar tentang hubungan terlarangmu dengan si Wenzu. Saya akan membiarkan seluruh dunia tahu tentang hubunganmu yang memalukan dan tersembunyi. Saya akan menghancurkan reputasimu. Demi mendiang mawar saya, kau akan menanggung akibatnya. Saya akan menginjak-injak kalian berdua di bawah kaki saya. Saya sudah lama tahu bahwa kau memang tidak baik. Tapi Ling Xuang, bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Sampai sejauh ini, apa kau masih berpikir bahwa kematian putramu adalah kesalahan orang lain? Ini semua karena ulahmu. Jika tidak, saya tidak akan pernah meracunimu. Dan mawar saya tidak akan mati. Dan kau menyebut dirimu jenderal wanita teratas di dinasti ini. Teladan bagi semua wanita. Lihat dirimu dalam keadaan seperti ini. Jangan mencoreng kehormatan kami para wanita. Saya akan pergi ke istana sekarang untuk melaporkan kepada Kaisar tentang hubungan terlarangmu dengan si Wenzu. Saya akan pergi ke istana sekarang. Ling Xuan, apa yang kamu katakan? Saya akan melaporkan kepada Kaisar bahwa Anda dan kakak ipar Anda menjalin hubungan terlarang. Mari kita lihat bagaimana Anda sebagai sekretaris agung akan tetap mempertahankan jabatan Anda. Beraninya kamu mencoreng reputasi kakak ipar kita. Mengusir si Wenjin dan Ling Xuan keluar dari kediaman ini agar mereka tidak pernah mengganggumu lagi. Saya minta maaf. Ini kesalahan saya karena tidak mengawasi Ling Xuang lebih ketat. Dan membiarkannya mengganggumu. Apakah menurutmu ini ada gunanya? Si Wenjin, Mo Er sudah meninggal. Dia mengalami trauma. Itulah mengapa dia bertindak seperti ini. apakah kau benar-benar memahami Ling Xuang? Saya gagal melihat siapa dia sebenarnya. Saya tidak pernah membayangkan dia akan benar-benar melakukan hal seperti itu. Dan menyebabkan kematian Mo Er kita. Dimengerti Anda sebaiknya pergi duluan.
Wan Wan, saya sungguh ingin menebusnya padamu. Mari kita bicarakan ini besok. Wan Wan, saya tidak peduli apakah kamu mempercayai saya atau tidak. Tetapi saya tetap ingin memberitahumu. Selama ini, saya telah jatuh cinta padamu. Mulai sekarang, saya akan menjadi suami yang baik. Dan menghabiskan seumur hidup saya mencoba menebusnya padamu. Anda sebaiknya pergi duluan. Baiklah, kamu harus beristirahat sekarang. Kita akan bicara besok. Saya sungguh tidak membunuh Mower. Dia adalah darah daging saya sendiri. Belahan jiwa saya sendiri. Bagaimana mungkin saya semakin membencimu? Tinggalkan kediaman si untuk sementara waktu. Begitu perasaan antara Wenjin dan Wan Wan membaik. Dan Wenjin menjadi kepala keluarga. The film Maka was kamu bisa dibawa translated kembali. and Kamu narrated ingin by Wenjin M menjadi Media. kepala keluarga. Tentu saja. Dia adalah putra sulung keluarga Si. Dia terlahir untuk menjadi kepala rumah tangga Si. Dan kamu pikir masih ada kemungkinan di antara dia dan Suwan? Dengan adanya si Wenzu di sana, mereka tidak akan pernah bisa bersama. Ibu? Ibu seharusnya lebih tahu hal itu daripada saya. Ling Shuang, kamu tidak tahu betapa berharganya Suwan bagi Wenjin. Ibu benar-benar memikirkan kepentingan terbaik Wenjin. Tentu saja, saya memiliki jalan menuju surga di sini. Apa maksudmu? Orang di belakang saya adalah putra mahkota. Justru dengan mengandalkan putra mahkota, saya berhasil menjadi jenderal wanita utama di istana kekaisaran. Saya membangun pijakan saya di ibu kota. Benarkah? Tentu saja. Kepulangan saya ke kediaman Si kali ini dilakukan atas perintah putra mahkota. Perintah macam apa? Dengan kaisar yang saat ini sakit parah. Kita berada di titik balik yang kritis. Putra mahkota mengutus saya ke kediaman sekretaris agung, terutama untuk memenangkan hati si Wenzu dan mengamankan dukungannya bagi putra mahkota. Tapi putra mahkota sudah menjadi putra mahkota. Dengan kaisar yang sakit, dia secara alami akan naik takhta. Ibu, ada banyak hal yang tidak ibu ketahui. Masih ada beberapa pangeran lain di istana. Sampai keadaan mereda. Tidak ada yang pasti. Bagaimana bisa begitu? 3 faksi besar di istana sedang dalam kebuntuan. 2 faksi lainnya sudah berpihak pada putra mahkota. Hanya si Wenzu sang sekretaris agung yang tetap menjadi kekuatan independen. Terlebih lagi, dia sangat disukai oleh kaisar. Putra mahkota telah mencoba merekrutnya beberapa kali. Namun dia tidak pernah tunduk. Benarkah demikian? Memang, tindakan saya menargetkan Suwan juga merupakan upaya untuk segera mengambil alih kendali rumah tangga dan merekrut si Wenzu untuk mendukung putra mahkota. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa dia dan Suwan terlibat dalam hubungan gelap dan bahwa masalah ini akan berlanjut sampai sejauh ini. Apakah Wenjin mengetahui hal ini? Saya belum memberitahunya. Namun jika dilihat sekarang, dia dan saya bukan tandingan bagi si Wenzu dan Suwan. Kediaman ini milik Suwan dan si Wenzu. Tidak ada tempat bagi saya dan Kak Wenjin di sini. Tapi kamu masih memiliki putra mahkota, bukan? Sampai putra mahkota naik tahta. Tidak ada yang pasti. Itu pun The jika film was dia bisa naik translated tahta dengan and lancar. narrated Itulah by M sebabnya Media. saya bermaksud melaporkan kepada kaisar bahwa Suwan dan si Wenzu menjalin hubungan gelap untuk menghancurkan mereka berdua, si Wenjin dan saya. Pasti akan disukai oleh putra mahkota di masa depan. Itu saja mungkin tidak cukup. Kamu tidak akan bisa menjatuhkan si Wenzu. Kamu belum lama kembali ke ibu kota. Kamu tidak tahu metode-metodenya. Ibu, saya memiliki satu cara lagi yang bisa membuat Kak Wenjin bangkit ke puncak dalam semalam. Metode apa? Ibu hanya perlu menempatkan ini
di dalam kamar si Wenzu. Dan menyuruh orangku menyelinap keluar untuk memberi kabar. Saat itu tiba. Kak Wenjin akan menjadi pahlawan kepercayaan. Putra mahkota. Tangan kanannya. Statusnya di istana akan menjadi jauh lebih tinggi daripada jabatan sekretaris agung si Wenzu. Ibu, sudah selarut ini, mengapa ibu belum tidur? Kemana ibu akan pergi? Sejak Mowar meninggal, saya tidak bisa tidur. Saya akan menemui Wenzu untuk berbicara dengannya. Ibu, Wenshu menghadiri sidang pagi hari ini dan belum kembali. Kalau begitu saya akan pergi menunggunya di kamarnya. Hentikan dia. Geledah dia. Pelayan rendahan. Lepaskan saya. Suwan, apa kamu sudah kehilangan akal? Nyonya. Ada apa? Ibumu berniat mengambil barang-barang ini dan duduk di kamarmu bersamanya. Ibu, Ini? Ling Xuang memberikan ini kepada hamba. Shizu, pergi dan bawa Ling Xuang serta si Wenjin ke sini kepada saya. Ya. kakak. Ini diberikan oleh Ling Xuang kepada ibu. Dan dia menyuruh ibu meletakkannya di kamar saya. Ini. Apa yang sedang terjadi di sini? Saya juga penasaran. Mengapa Ling Xuan memiliki surat-surat dari jenderal musuh? Apakah kakak tahu? Ini bahkan memiliki segel resmi dari jenderal musuh. Semuanya asli. Tidak ada yang dipalsukan. Bersekongkol dengan musuh dan berkhianat. Apakah kamu tahu itu? Saya tidak melakukannya. Benda-benda ini, semuanya, The film ditemukan was di translated kamar adik and laki-laki kedua. narrated by Jenderal Lee. Media. Simpan saja bicaramu. Benda-benda ini. Sebaiknya kamu pergi dan menjelaskan semua ini kepada kaisar sendiri. Ibu, mengapa ibu menjebat si Wenshu? Mengapa ibu tega mempertaruhkan seluruh keluarga si? Ibu ingin Wenshu mati? Bukankah dia putramu sendiri? Ibu, saya juga ingin bertanya. Saya sudah menjadi sekretaris agung dan membawa kehormatan yang tak terhingga bagi keluarga si. Apakah itu belum cukup? Saya tidak percaya. Seorang ibu kandung bisa begitu pilih kasih. Ibu berhutang penjelasan pada Wenshu. Nyonya, orang-orang yang dikirim ke kediaman leluhur keluarga si telah kembali. Ini adalah Bibi Feng dari kediaman leluhur. Mendengar bahwa orang-orang kita sedang menyelidiki asal-usul tuan kedua. Dia mengikuti mereka ke sini. Bibi Fan kerabat keluarga si. Nyonya tua si, bagaimana nenek bisa memperlakukan tuan kedua seperti ini? Nenek berjanji pada Jenderal Si bahwa nenek akan memperlakukannya seperti putra sendiri. Bibi Fang, Nyonya tua memfitnah Wenshu karena bersekongkol dengan musuh dan berkhianat dan ingin dia mati. Nyonya Su, tuan kedua, Nyonya tua melakukan ini karena kau bukan putra kandungnya. Itu baik. Ibu, adik laki-laki kedua saya dan saya bukanlah saudara kandung. Nyonya tua, meskipun Wenshu bukan putra kandungmu dan merupakan putra dari selekanatannya. Si Wenzu, saya hanya membenci diri sendiri. Bahwa saat kau masih kecil, aku tidak mencekikmu sampai mati. Nyonya, Anda berjanji kepada Jenderal Si bahwa Anda akan menjaga Wenzu. Seolah-olah dia putra Anda sendiri. Bagaimana bisa Anda mengingkari janji Anda? Dia mengkhianatiku. Lalu, mengapa saya harus menepati janji itu? Saya tidak bisa menipu dirinya atau menenangkannya. Anda salah, Anda salah. Jenderal Si yang lama tidak mengkhianati Anda. Wenzu bukan putra kandungnya. Apa yang Anda katakan? Jenderal Si yang lama tidak mengkhianati Anda. Wenzu bukan putra kandungnya. Itu hanya karena status Wenzu yang unik. Dan dia tidak punya pilihan lain untuk melindunginya. Dia mengatakan hal itu kepada Anda. Saya tidak percaya. Ini The film was mustahil. translated Saya tidak and percaya. narrated by Awalnya, Media. saya tidak berniat mengatakan hal ini. Tapi Wenzu telah tumbuh dewasa. Dan saya tidak menyangka kebencian Anda begitu mendalam. Lalu anak haram siapa dia? Dia bukan anak haram. Dia adalah pewaris kekaisaran berdarah bangsawan. Mengalir darah kaisar di nadinya. Apa maksudmu Wenzu? Adalah putra kaisar. Itu benar. Ibunya adalah seorang selir di istana. Selir Li. Saya adalah Dayang yang melayaninya. Majikan saya adalah pelayan istana. Berstatus rendah.
tanpa keluarga yang bisa diandalkan. Setelah dia hamil, dia dianiaya oleh seorang selir bangsawan di istana dan melarikan diri keluar tembok istana hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Bagaimana bisa dia menjadi putra Jenderal Si? Setelah kami melarikan diri dari istana, kami bertemu Jenderal Si. Jenderal Si setia kepada kaisar dan patriotik. Setelah mengetahui penderitaan majikan saya, dia melindunginya. Dan setelah majikan saya melahirkan tuan muda, dia meninggal karena komplikasi saat melahirkan. Bibi Fang, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Itu adalah kebenaran mutlak. Majikan saya tidak ingin pangeran muda kembali ke istana dan dianiaya. Jadi dia meminta Jenderal Si untuk membesarkannya di luar istana dan membiarkannya hidup sebagai orang biasa. Mengapa Anda menyakiti saya seperti ini? Mengapa Anda menyakiti saya seperti ini, Nyonya? Kami tidak ingin menyakiti Anda, namun mengingat status tuan muda. Jika kami tidak menyembunyikannya seperti ini, saya khawatir Anda sudah lama menyerahkannya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup saat itu? Kamu bilang si Wenzu adalah putra kaisar. Apakah dia benar-benar seorang pangeran? Saya membawa tanda pengenal. Jika Tuan Wenzu menemani saya ke istana untuk menemui kaisar, identitasnya dapat dikonfirmasi. Jadi dia memang seorang pangeran. Saya benar-benar telah berbuat salah kepada jenderal. Dia mengatakan dia tidak mengkhianati saya. Dia mengatakan bahwa saat dia kembali, dia akan memberitahu saya satu hal. Mungkinkah ini hal itu? Ibu, dia sebenarnya adalah putra kaisar. Sekarang kamu bisa menikah denganku tanpa beban apapun di hatimu. Tuan Wenzu, hamba akan menemani Tuan ke istana untuk menghadap kaisar. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada satu urusan penting yang harus diselesaikan. Si Wenzu, sekalipun kamu seorang pangeran, putra mahkota tidak akan membiarkanmu pergi. Ling Xuan, jadi pendukungmu adalah putra mahkota. Si Wenjin, apakah kamu menyadari hal ini? Ling Xuan adalah seorang jenderal perempuan. Sudah sewajarnya dia mendapatkan perkenan putra mahkota. Saya akan menemui putra mahkota sekarang. Tidak perlu. Putra mahkota tidak ada di istana. Jika kamu terburu-buru, mungkin kamu bisa bertemu dengannya di alam baka. Apa maksudmu? Persis seperti yang saya katakan. Kaisar sedang sakit kritis. Ada kemungkinan bahwa putra mahkota sudah menjadi kaisar. Itu adalah rencana awalnya. Namun 8 tahun lalu, The demi film merebut was kekuasaan di translated istana, and narrated dia by menjebak M. seorang pejabat Media. setia. Dia membunuh orang setia. Ling Xuan, kamu tahu ini dengan sangat baik bukan? Itu tidak mungkin. Karena takut terbongkar. Dan melihat kondisi kaisar yang sangat parah, dia mencoba menyerang lebih dulu. Namun ketahuan oleh kaisar. Dan dipaksa meminum secangkir anggur beracun. Tidak. Itu benar-benar mustahil. Dia adalah putra mahkota. Sosok yang kini bertahta adalah putra yang paling disayangi kaisar. Pangeran ketujuh. Ini mustahil. Bagaimana mungkin putra mahkota kalah dari pangeran semuda itu? Bagaimana mungkin putra mahkota bisa kalah darinya? Si Wenshou, beraninya kamu terlibat dalam kudeta dan bertindak sebagai pengkhianat. Pengkhianat katamu. Tuan gagal. Pasokan terlambat. Dan pada akhirnya berujung pada kekalahan. Lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk merampas wewenang Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. Dan kau menjadi kambing hitamnya. Apakah maksud Tuan bahwa Ling Xuan yang memalsukan laporan intelijen untuk mencelakai Jenderal Tua dan Wenjin? Tepat sekali. Ling Xuan adalah pion putra mahkota. Jadi begitu rupanya. Dasar kau wanita keji. Kau menyebabkan kematian suamiku dan kematian putraku. Lalu kenapa? Kesalahan apa yang telah saya perbuat? Di dunia ini, pemenang jati raja yang kalah jati penjahat. Di mana yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Ling Xuan, ibumu adalah alat yang dibina oleh keluarga yang untuk menyuap para penguasa. Namun dia membesarkanmu dengan penuh perhati-hatian. Membiarkanmu lolos dari nasib seperti itu. Jangan berani-berani menyebutnya di depanku. Makhluk lemah dan rendah seperti dia tidak layak untuk dibicarakan. Jadi kau selalu memandang rendah para wanita dan menghina mereka. Perempuan itu pada dasarnya lemah dan pada dasarnya rendah. Ling Xuan, kau jauh lebih rendah dari The ibumu. film was translated Dia lahir dari and status rendah, narrated by namun M. dia berjuang Media. untuk melepaskan diri dari nasib itu. Lalu bagaimana denganmu? Apa yang kamu katakan? 5 tahun lalu Wenshou dan saya berupaya membersihkan nama keluarga Si. Ibumu Nyonya Yang lah yang membantu dari balik bayang-bayang dan maju untuk bersaksi
Dia adalah pahlawan dengan integritas baja. Tidak. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kamu telah membawa aib bagi ibumu. Ling Xuang memasukkan perintah militer, menyebabkan ratusan ribu prajurit tewas di medan laga. Kaisar berniat untuk melakukan penyelidikan pribadi. Tidak. Wen Jin, kamu harus menyelamatkanku. Ling Xuan, saya benar-benar telah dibutakan. Saya selalu percaya bahwa kamu adalah wanita yang baik. Saya sungguh bodoh. Si Wen Jin, Kaisar juga mengakui bahwa kau telah sangat ditipu. Jika kau kembali ke medan laga dan menjaganya seumur hidupmu, kau bisa menebus kesalahan masa lalumu. Kaisar tidak akan menuntutmu. Putraku hanya ditipu oleh wanita jahat ini. Bagaimana bisa kau memaksanya untuk tinggal di medan laga seumur hidupnya? Kaisar akan memberinya pangkat jenderal tingkat 3. Jika dia menunjukkan prestasi lebih lanjut, Kaisar akan terus memberikan kehormatan. Ini juga merupakan kejayaan bagi seluruh keluarga Si. Ibu, saya bersedia pergi ke medan laga. Saya ingin pergi. Kirim nyonya tua kembali ke kediaman leluhur Si. Dan layani dia dengan baik. Si Wenzu, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Ibu harus bersyukur karena Wan Wan berhati baik. Dan selalu memperlakukan ibu sebagai ibu kandungnya. Jika itu orang lain yang ibu perlakukan seperti itu, ibu pasti sudah mati sejak lama. Cukup. Tidakkah sebaiknya kamu membawa Bibi Fang menemui Kaisar? Tidak. Kaisar, Pergilah nanti. saya selalu merasa Kaisar sangat baik padamu. Ternyata kalian adalah ayah dan anak kandung. Itu adalah ikatan yang sudah ditakdirkan. Baik. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan Kaisar, saya juga merasa ada kedekatan khusus. Beliau pasti juga sangat senang memilikimu sebagai putranya. Tentu saja. Saya begitu istimewa, dan dia mengandalkan saya untuk mendukung Kaisar. Hadiah untukmu kakak ipar. Apa ini? Sebuah dekret kekaisaran tentang pernikahan. Kamu menerimanya begitu cepat. Segera setelah Pangeran ke-7 bertahta. Dia langsung memberikan pernikahan untuk kami. Sekretaris Agung, mengapa kamu masih memanggil saya kakak ipar? Saya sudah memanggilmu begitu sangat lama. Itu sudah menjadi kebiasaan. Saya tidak bisa mengubahnya sekaligus. Kaisar sakit parah. Malam ini, saya harus membawa Bibi Fang ke istana. The film Saat was saya kembali nanti translated malam, and narrated by bolehkah M saya tinggal di Media. kamar Wan Wan? Kita akan mengurusnya saat waktunya tiba. Ciuman, maukah kau memberikannya satu?